Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purwosabong. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya bersama Buden saya, beliau salah satu pangarso Pakasa Gebang Tinatar Ponorogo, Bapak Sunarso. Nah, hari ini kita ada di makam yang Mertonegoro. Beliau ini adalah Bupati pertama Kabupaten Ponorogo Kuto Tengah, sekaligus beliau inilah yang melakukan upaya pemindahan kabupaten dari Kuto Wetan menuju Kuto Tengah. Dan di masa beliau pula Ponorogo menjadi satu kesatuan wilayah, terkecuali Sumoroto pada masa itu nih. Jadi ada beberapa kabupaten Kuto Wetan, Kabupaten Pedanten, dan Kabupaten Polorejo dijadikan satu pada tahun 1837 menjadi Kabupaten Kuto Tengah, yang mana posisinya adalah kabupaten yang kita kenal sekarang ini. Bersama beliau kita akan mendokumentasikan makam yang Mertonegoro. Ikuti terus perjalanan kita dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Salam, selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara. Kembali, saya ajak sedulur semuanya untuk napak tilas jejak leluhur. Dan kali ini, kita berkunjung ke Pasarian Ageng, Desa Tajuk, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Di tempat inilah dimakamkan salah satu tokoh besar Ponorogo. Beliau adalah Bupati Ponorogo yang pertama di Kuto Tengah. Kuto Tengah adalah Kabupaten Ponorogo yang kita kenal sekarang. Sebelumnya, selama kurang lebih 300 tahun lebih sedikit, Ponorogo berada di Kuto Wetan yang pusatnya ada di Pasar Pon sekarang. Perpindahan itu sendiri terjadi pada tahun 1837, yakni saat Eyang Mertonegoro memerintah Ponorogo 3 tahun yang pertama. Eyang Mertonegoro sendiri adalah putra dari Tumenggung Jayeng Rono II, Bupati Caruban, sementara Jayeng Rono II adalah putra Tumenggung Jayeng Rono I. Beliau adalah Bupati Pedanten. Pedanten adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Ponorogo sekarang. Tepatnya meliputi wilayah Kecamatan Siman, Kecamatan Pulung, Melarak, dan sekitarnya. Eyang Mertonegoro atau Eyang Mertonegoro pada awalnya adalah menjabat sebagai seorang bupati di wilayah Caruban. Kemudian dikarenakan bupati terakhir Kuto Wetan, yakni Eyang Surotiningrat II, meninggal dunia dengan meninggalkan banyak putra, sehingga pada masa itu menurut cerita dalam Babat Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dilanda situasi yang tidak kondusif. Untuk mengatasi hal tersebut, Eyang Mertonegoro dipindah tugaskan atau dialihkan menjadi bupati di wilayah Kabupaten Ponorogo Kuto Wetan. Ini terjadi pada tahun 1834. Nah, di awal masa pemerintahan beliau inilah Belanda pada masa itu sebagai penguasa wilayah Nusantara mengajukan sebuah usulan atau tepatnya menginisiasi agar pusat pemerintahan dipindahkan dari tempat yang lama. Eyang Mertonegoro pada masa itu mengusulkan wilayah Tajuk sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo karena dipandang strategis berada di tempat yang lumayan tinggi, akan tetapi tidak terlalu jauh dari pusat kota. Namun, Belanda tidak menyetujui. Belanda lebih memilih wilayah Mangkujayan karena memang harus dekat dengan jalur poros yang menghubungkan Madiun, Ponorogo, dan Pacitan.
Nah, sejak saat itulah dimulai pembangunan ibu kota baru Kabupaten Ponorogo, membuat pendopo, rumah kediaman bupati, kemudian alun-alun, dan beberapa sarana pendukung yang lainnya. Beberapa tahun berjalan, pembangunan sarana dan prasarana tersebut sudah selesai. Maka pada tahun 1837, KRMA Mertonegoro melakukan boyongan dari Kutowetan Pasarpon menuju Kutha Tengah Mangkujayan yang sekarang. Rute yang dipilih untuk melakukan boyongan tersebut adalah Pasarpon ke selatan, Jeruk Sing ke barat, Tonatan terus ke barat sampai dengan depan supermarket Keraton yang sekarang ini. Kemudian jalan ke utara, membelah alun-alun sampai dengan memasuki pendopo Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 1854, Eyang Mertonegoro atau KRMA Mertonegoro meninggal dunia. Beliau kemudian dimakamkan di Pasaren Ageng Tanjung seperti yang kita kenal sekarang ini. Di dalam Cungkup Ageng ini ada 3 makam. Makam Eyang Mertonegoro ada di bagian tengah. Yang di bagian barat adalah makam istri beliau yang bernama Retnaningrum. Sementara yang di sisi timur adalah makam putra bungsunya, yakni putra yang nomor 4. Putra pertama beliau dimakamkan di Solo, yang kedua dimakamkan di Trenggalek, sedangkan yang ketiga ada di Magetan. 20 tahun beliau menjabat sebagai Bupati Ponorogo. 3 tahun pertama memerintah di wilayah Kabupaten Ponorogo Kutowetan, sementara 17 tahun beliau memerintah di Ponorogo Kutha Tengah, Ponorogo yang sekarang ini. Beberapa hal yang sangat fundamental dalam sejarah perjalanan Ponorogo terjadi di masa pemerintahan beliau. Pertama, perpindahan pusat pemerintahan dari Kutowetan ke Kutha Kulon. Kedua, penyatuan beberapa wilayah kabupaten yang ada di Ponorogo menjadi satu kabupaten, yakni Kabupaten Kutowetan, Kabupaten Pedanten, Kabupaten Polorejo. Sementara Kabupaten Sumoroto baru bergabung menjadi satu wilayah kesatuan dengan Ponorogo sekian puluh tahun berikutnya. Dengan demikian, sepanjang hidupnya Bupati Mertonegoro ini menjabat di 3 wilayah, di Caruban, di Ponorogo Kutowetan, dan di Ponorogo Kutha Tengah sebagai kabupaten baru yang kita kenal sebagaimana sekarang ini. Sedulur, ini saya ada di depan pintu makam dari Eyang Mertonegoro, lengkapnya Eyang KRMA Mertonegoro. Beliau adalah Bupati Ponorogo Kutha Tengah yang pertama, sekaligus yang memindahkan Kabupaten Ponorogo dari Kutha Timur, Kutowetan di Pasarpon menuju Kutha Tengah Mangkujayan seperti yang kita lihat sekarang ini. Matur nuwun sudah mengikuti video ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya bahwa ada yang terselip dalam sejarah Ponorogo yang seolah-olah dan memang masyarakat Ponorogo secara umum tidak mengetahui. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.